Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soniter Andika dari program studi Teknik Sipil NPM 25314025. Di sini saya akan menyampaikan materi ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak M. Asgaf Asnan Siregar. Selanjutnya masuk ke materi. Jadi materi yang pertama yaitu ekonomi Islam. Lanjut ke pengertian materi. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan selanjutnya yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (manan). Ekonomi Islam sendiri adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam yang diketahui oleh Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman oleh N. Siddiqi. Dan ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah oleh Hasanuz Zaman. Dan selanjutnya tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam sendiri yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, dan mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Dan selanjutnya yaitu prinsip dan nilai dasar ekonomi Islam. Di antara lain ada tauhid, keadilan, kenaifan, yaitu sidik atau jujur, dan ma'at, yaitu hasil. Dan selain itu ada juga amanah, dapat dipercaya, dan fatonah, yaitu cerdas, dan tabligh, menyampaikan. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, lanjut ke asuransi syariah, dan ada lembaga gadai dan BMT, Baitul Ma'al Wat Tamil, dan pasar modal syariah. Dan selanjutnya perbankan syariah. Di antara lain perbankan syariah ada Bank Syariah dan Bank Umum, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan di antara lain ada juga Bank Umum Konvensional untuk unit usaha syariah dan sistem konvensional. Dan selanjutnya pengertian bank syariah. Bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan untuk prinsip syariah sendiri, untuk pasal 1/13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyampaikan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berikut 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah. Yang kedua, yaitu prinsip penyertaan modal dalam kurung musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, yaitu murabahah.
Dan keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, yaitu dalam kurung ijarah. Dan untuk yang kelima, pilihan memindahkan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, antara lain yaitu bisa disebut ijarah wa itakana, yaitu peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam penunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan penerapan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu fungsi bank syariah. Bank syariah sendiri memanajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan tetap bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Dan untuk jasa keuangan, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan, di antara lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Dan untuk investor sendiri, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah dan sewa-sewa menyewa, yaitu leasing, musyarakah, dan akad mudharabah. Akad salam atau istina membentukkan perusahaan atau akuisisi pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang diperjualbelikan. Dan untuk fungsi sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan konsep bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard atau pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan selanjutnya, kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Jadi di sini ada 3 unsur. Yang pertama, unsur gharar terdapat pada bentuk akad, yaitu perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli, yaitu atau akad pertukaran membayar premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Dan untuk yang kedua, unsur maisir, yaitu apabila peserta asuransi memegang polis, membatalkan kontraknya pada masa reversing period, ia akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, yang biasanya kurang dari 5%. Dan untuk yang ketiga, unsur riba. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Itulah kajian terhadap asuransi. Dan untuk materi selanjutnya, definisi penggadaian syariah, yaitu RAN, menjadikan suatu benda berharga dalam pendagangan syarak yang sebagaimana jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama ada rohin, murtahin, marhun. Dan untuk rohin sendiri yaitu orang yang menggadaikan. Dan yang kedua yaitu orang yang menerima gadai. Dan yang ketiga yaitu marhun
yaitu barang jaminan. Untuk marhun sendiri syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, dan syarat kedua harus ada pada waktu akad, dan ketiga harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Dan selanjutnya, lanjutan dari materi sebelumnya yaitu marhun B dan yaitu hutang harus jelas rain dan murtain harus ditetapkan, dapat dimanfaatkan, dan harus lazim mengikat pada waktu akad. Dan untuk ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rain dan kesesuaian qabul dengan ijab, dan masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya dan persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Dan selanjutnya yaitu pengertian Baitul Mal wat Tamwil, yaitu BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali Bekes 2018, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yaitu syariah, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar perkara prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang yaitu keselamatan dalam kurung berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan menurut Heri Sudarso 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Itulah pengertian Baitul Mal wat Tamwil. Fungsi BMT yaitu Baitul Mal, bait sama dengan rumah, mal sama dengan harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil yaitu bait rumah, at yaitu tamwil pengertian harta, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dan selanjutnya, dasar hukum BMT yaitu dalil Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103 menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Syariah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya, yaitu penafsiran ulama terhadap syariah dalam fikih, dan bisa dikatakan juga ibadah manusia dengan Allah Maha Penciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya, dan Allah yaitu manusia dan manusia lain semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya, yaitu prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip pasar modal syariah yaitu yang pertama ada pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Dan kedua, ada uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang
sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Yang ketiga, ada akad yang terjadi antara pemilik harta dan kurung investor dengan pemilik usaha dan dalam kurung emiten, dan tidak maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self regulating organisation lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebarkan kerugian. Dan yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan kelima, investor, emiten maupun bursa dan self regulating organisation lainnya tidak boleh melakukan hal-hal menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran yaitu supply maupun segi dari permintaan yaitu demand. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, lebihnya dan kurangnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk kalian semua. Amin.